ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim dan fi'il yang di-i'rab dengan i'rab cabang, yaitu yang tidak di-i'rab dengan i'rab asli. Yang keenam adalah al-af'alu al-khamsah, fi'il yang 5. Jadi di dalam fi'il itu ada 5 fi'il yang memiliki keistimewaan atau kekhususan dari sisi tanda-tanda i'rabnya, berbeda dengan fi'il yang lainnya. Beliau mengatakan, mu'alif rahimahullahu ta'ala berkata, hiya kullu fi'lin mudhari'in, bahwasanya al-af'alul khamsah, af'alul khamsah itu istilah untuk fi'il yang 5. Kalau isim yang 5 istilahnya adalah al-asma'u al-khamsah. Ini sudah kita baca keterangan mu'alif pada video-video sebelumnya. Nah, mu'alif mengatakan al-af'alul khamsah adalah kullu fi'lin, setiap fi'il mudhari. Berarti al-af'alul khamsah ini semuanya adalah fi'il mudhari. Sekali lagi, al-af'al artinya adalah fi'il-fi'il, al-khamsah artinya adalah yang 5, fi'il yang 5. Nah, fi'il yang dimaksud di sini fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, bukan pula fi'il amr. Nah, fi'il mudhari yang bagaimana? Ittasala bihi aliful itsnain, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, yaitu alif yang menunjukkan 2 orang, pelakunya itu 2 orang. Au wawul jamaah, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah, yaitu waw yang menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak. Kemudian yang ketiga, au yaul mukhatabah, atau bersambung dengan ya muannasah mukhatabah. Ya mukhatabah itu adalah huruf ya yang fungsinya adalah bahwasanya fa'ilnya itu adalah kamu, 1 orang perempuan. Ini adalah al-af'alu al-khamsah, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain, namanya alif isnain. Fungsinya adalah untuk menunjukkan fa'ilnya 2 orang, kemudian atau bersambung dengan wawul jamaah yang menunjukkan fa'ilnya banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah ya'ul mukhatabah yang menunjukkan fa'ilnya adalah kamu, 1 orang perempuan. Suwaruha, bentuknya, laha khamsu suwarin. Fi'il al-khamsah, al-af'alul khamsah memiliki 5 bentuk sebagaimana namanya. Sebagaimana namanya, fi'il yang 5, maka dia memiliki 5 bentuk. Suratani ma'a al-alifil itsnain, 2 bentuk fi'il bersambung dengan alif isnain. Ada 2 bentuknya yang bersambung dengan aliful isnain. Wa suratani ma'a wawil jamaah, dan 2 bentuk bersambung dengan wawul jamaah. Wa suratun, dan 1 bentuk yang bersambung bersama ya'ul mukhatabah, ya mukhatabah. Ingat ya, ya dia hurufnya ya, tetapi fungsinya adalah untuk menunjukkan kamu, 1 orang perempuan. Alan nahwi tali, sebagaimana berikut ini. Yang bersambung dengan aliful itsnain adalah yaf'alani dan taf'alani. Demikian pula semua bentuk fi'il yang semisal dengan ini. Kita bisa kiaskan, kita bisa samakan bentuk fi'il lain dengan ini. Seumpama ini fi'il mudhari ya. Kita tahu fi'il madhi kharaja, kemudian mudhari'nya yakhruju. Maka fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah, maka fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful itsnain itu ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah yakhrujani, kemudian yang kedua adalah takhrujani. Jadi kalau yang fathah di sini itu bisa
beda-beda tergantung fiilnya ya. Ada yang yaf'ulani boleh, yaf'alani boleh, yaf'ilani boleh. Seumpama fiil apa lagi yang kita hafal? Dakhala, seumpama dakhala fiil madhi mudhari'nya yadkhulu, maka kalau ditambahkan alif isnain di belakangnya menjadi yadkhulani, tadkhulani. Apa arti yadkhulani? Dia dua orang laki-laki sedang masuk. Kalau yaf'alani, dia dua orang laki-laki sedang melakukan. Kalau yakhrujani, dia dua orang laki-laki sedang keluar, dan begitu seterusnya. Kalau memukul seumpama doroba yadribu, maka yadribani, dia dua orang laki-laki sedang memukul. Sedangkan taf'alani ini artinya adalah kamu dua orang. Kamu dua orang. Contohnya adalah taf'alani, kamu dua orang laki-laki sedang memukul. Sebenarnya ini punya arti lain ya, seperti dia dua orang perempuan sedang memukul. Nah, taf'alu, taf'alani juga. Jadi arti taf'alani ini ada dua. Kamu ya, dua orang laki-laki sedang memukul. Atau dia dua orang perempuan ya, bukan dia dua orang laki-laki. Kalau dia laki-laki yang ini. Dia dua orang perempuan sedang memukul. Ini boleh dua. Yang bersambung dengan wawul jamaah, ini menunjukkan fa'ilnya banyak, adalah yaf'aluna, mereka laki-laki sedang melakukan. Kalau masuk berarti yadkhuluna, mereka laki-laki sedang masuk. Taf'aluna adalah kalian, berarti semuanya jamak, untuk menunjukkan fa'ilnya banyak, pelakunya banyak, baik kamu, kalian, atau mereka. Taf'aluna adalah kamu laki-laki ya, kamu laki-laki, ini laki-laki, ini juga laki-laki, ini juga laki-laki. Kalau ini ada dua, kamu laki-laki atau dia perempuan. Nah, ada dua. Berarti taf'aluna artinya adalah kalian laki-laki sedang melakukan. Nanti antum bisa kiaskan dengan fiil-fiil yang antum hafal semuanya. Seumpama kita hafal apa? Makan, akala, ya'kulu. Maka kalau kita ubah menjadi wawul jamaah adalah ya'kuluna, mereka sedang makan, atau ta'kuluna, kalian sedang makan. Kemudian ya al-mukhatabah, ini artinya adalah kamu satu orang perempuan. Contohnya taf'alina, taf'alu menjadi taf'alina, kamu satu orang perempuan sedang melakukan. Kalau kita ingin mengatakan kamu satu orang perempuan sedang keluar, maka takhrujina, disamakan. Untuk harokat ini bebas ya, sesuai dengan fiilnya, bisa taf'ulina, taf'alina, taf'ilina boleh. Seumpama memukul, kamu satu orang perempuan sedang memukul, fiil mudhari'nya kan yadribu. Maka kita samakan dengan harokat di atas, yadribani. Ini nggak boleh kita ubah-ubah ya, sesuai fiil aslinya, bukan sesuai yang ini. Bukan harus di fathah, tidak. Tapi sesuai fiil aslinya. Yadribu ya tadribina, ditambahkan ini ya dan nun, tadribina, artinya kamu satu orang perempuan sedang memukul. Amthila, contohnya adalah yaktubu. Nah, yaktubu menulis, kataba yaktubu, fi'il mudhari. Maka kita tambahkan alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua orang, menjadi fi'ilnya harus sama seperti ini, jangan disamakan ini harokat. Ini contoh saja. Kalau fiilnya yaktubu ya tetap yaktubu, nggak boleh menjadi yaktabu kayak gini, nggak boleh. Maka yaktubu tinggal kita tambah alif dan nun, yaktubani. Nggak boleh yaktabani karena di sini fathah, ini cuma contoh saja. Yaktubani, dia dua orang laki-laki sedang menulis. Taktubani, kamu dua orang laki-laki sedang menulis, atau dia dua orang perempuan sedang menulis.
Kemudian yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian laki-laki sedang menulis. Taktubina, kamu satu orang perempuan sedang menulis. Yastakhriju, yastakhriju bisa diartikan dia minta keluar ya, karena alif, sin dan ta menunjukkan tolab. Yastakhrijani, dia minta keluar, dua orang. Tastakhrijani, kamu dua orang minta keluar. Yastakhrijuna, dia atau mereka laki-laki minta keluar. Tastakhrijuna, kalian laki-laki meminta keluar. Tastakhrijina, kamu satu orang laki-laki, kamu satu orang perempuan minta keluar. Ini dia, dan semua bisa kita samakan dengan apa namanya, fiil-fiilnya. Apa fiil yang kita hafal seumpama? Kita hafal seumpama qara'a, yaqra'u, maka menjadi yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Sehingga inilah yang dinamakan fiil-fiil yang 5. Dia bentuknya tidak baku. Hanya di sini disebutkan oleh muallif timbangannya, wazannya bisa kita ganti dengan fiil-fiil yang kita hafal asal timbangannya sama, yaitu diakhiri alif tasniyah, waw jamaah atau ya muannasah mukhatabah. Kemudian di sini ada tanbih. Tanbihun laisa minal af'alil khamsati ma yali, bukan termasuk fiil-fiil yang 5 apa yang berikut ini. Yang pertama adalah kataba, katabu. Nah, di sini kataba walaupun dia diakhiri alif tasniyah kemudian diakhiri waw jamaah, dia bukan asmaul af'alul khamsah. Kenapa? Li'anna al-fi'la madin wa laysa mudhari'an. Dikarenakan kataba dan katabu di sini adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Kita harus ingat bahwasanya al-af'alul khamsah selalu fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr. Kemudian yang kedua uktuba, uktubu, uktubi, walaupun dia bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya mukhatabah, tetapi bukan af'alul khamsah. Li'annal fi'la amrun, karena di sini fi'ilnya adalah fi'il amr. Uktuba, tulislah kamu berdua. Wa laisa mudhari'an, dan bukan fi'il mudhari. Sehingga af'alul khamsah khusus fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga yaktubu dan yastakhriju. Walaupun ini fi'il mudhari, dia bukan al-af'alul khamsah. Kenapa? Li'annal fi'lal mudhari'a huna, karena fi'il mudhari di sini lam yattasil bihi aliful itsnain, tidak bersambung dengan aliful itsnain, wala wawul jama'ati, tidak pula bersambung dengan wawul jama'ah, wala ya'ul mukhatabah, dan tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Dan di sini ada catatan kaki. Al-muhim, kita cukupkan dengan penjelasan beliau, sudah gampang sekali bahwasanya al-af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful itsnain. Seperti ini bentuknya, aliful itsnain. Kemudian bersambung atau bersambung dengan wawul jamaah, ada dua bentuknya seperti ini, atau bersambung dengan ya mukhatabah seperti ini. Semua fi'il apa saja bisa kita buat asalkan disamakan timbangan belakangnya. Ada alif tasniyah, ada wawul jamaah, ada ya mukhatabah. I'rabuha, kemudian sekarang bagaimana perubahannya, bagaimana i'rabnya? Maka mulai mengatakan i'rabuha, i'rabnya adalah turfa'u bithubutin nun, dia dirofa dengan tetapnya nun. Yang jadi kalau kita perhatikan al-af'alul khamsah, coba kita lihat atas tadi. Kalau kita lihat al-af'alul khamsah, semuanya di belakangnya ini pasti ada nunnya. Ini nun, ini nun. Nah, ini nun, ini nun, dan ini nun. Nah, nunnya inilah yang menjadi tanda i'rab, tanda perubahan. Yang berubah ini adalah nunnya ini. Ketika dia rofa, nunnya ini ada. Berarti gampangnya seperti ini. Kapan saja kita melihat al-af'alul khamsah nunnya itu ada, berarti posisinya sedang dalam keadaan rofa. Dan yang dimaksud dalam keadaan rofa adalah tidak dimasuki amil yang menasabkan dan tidak dimasuki amil yang menjazmkan. Watun sobu watu jazamu bihadfiha. Sementara kalau dia dinasab atau dijazm,
maka tandanya adalah dengan menghilangkan nunnya. Berarti kapan saja nunnya hilang, dia bukan rofa. Bisa jadi nasab, bisa jadi jazm. Mithalul marfu'i, contoh yang marfu adalah qauluhu ta'ala yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman dengan perkara ghaib. Nah, yu'minuna di sini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah, maka dinamakan termasuk al-af'alul khamsah. Termasuk salah satu al-af'alul khamsah. Artinya mereka beriman. Nah, yu'minuna cara mengirabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu. Dia adalah fi'il mudhari yang marfu litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena kosongnya dia, karena tidak masuknya kepadanya penasab dan penjazm. Enggak ada penasab di belakangnya di sini. Enggak ada huruf-huruf yang menasabkan dia dan tidak ada huruf yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi, sedangkan tanda rafa'nya adalah thubutun nun, adanya nun. Li'annahu, ini penting, minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian yang kedua, mithalul mansubi, contoh af'alul khamsah yang dalam keadaan mansub adalah qauluhu ta'ala wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Nah, di sini ada huruf an. An di dalam bahasa Arab adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Dan termasuk di dalamnya af'alul khamsah, karena af'alul khamsah itu termasuk fi'il mudhari. Kenapa dibedakan? Kenapa menjadi af'alul khamsah? Maka disendirikannya af'alul khamsah daripada fi'il mudhari yang lain karena dia memiliki tanda i'rab yang berbeda. Qala ta'ala wa antasumu khairul lakum. Tasumu fi'lun mudhari'un mansub. Dia adalah fi'il mudhari yang mansub bi an, dengan adanya an. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah hadfu an-nun, menghilangkan nun. Harusnya kan tasumuna, tasumuna, tasumu, tasumani, tasumuna. Ketika kemasukan an, nunnya hilang. Kenapa hilang? Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk af'alul khamsah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mithalul majzum, contoh af'alul khamsah yang majzum. Ini yang dalam keadaan jazm. Tentunya karena ada amil, karena ada sebab yang menjazmkannya. Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika lam yu'minu. Ulaika lam yu'minu. Nah, di sini ada lam. Lam ini adalah salah satu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari setelahnya jazm, tanda jazmnya adalah hadfun nun. Sehingga af'alul khamsah ini yang bentuknya itu ada 5, itu tanda i'rabnya hanya 2, tanda perubahannya ada 2. Yang pertama, nunnya ada ketika rofa. Kemudian yang kedua adalah nunnya hilang ketika dia nasab atau jazm. Maka yu'minu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bil lam. Dia adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan huruf lam. Ini huruf yang khusus menjazmkan fi'il mudhari, hanya masuk kepada fi'il mudhari. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah menghilangkan nun, hadfun nun. Kenapa tanda jazmnya adalah hadfun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena bentuknya adalah termasuk al-af'alul khamsah. Min ini diartikan termasuk al-af'alul khamsah, karena dia ada 5. Nah, ini salah satunya. Wa qad ijtama'atil halatu ats-tsalatsu fi qoulihi ta'ala. Nah, 3 keadaan ini, yang rafa, yang nasab, dan yang jazm, terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, di sini semua terkumpul, fi'il mudhari'nya ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jazm. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai. Nah,
Kita lihat di sini ada nunnya, namanya thubutun nun karena sebelumnya tidak ada an atau tidak ada lam. Nah, di sini kemudian yuhmadu, aslinya yuhmaduna, tetapi karena ada an yang menasabkan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya mansub, tandanya hilang nun. Kemudian yaf'alu, aslinya yaf'aluna, karena kemasukan lam maka hilanglah nunnya. Kita baca keterangan mu'allif, kita tandai dulu. Yang pertama adalah yuhibbuna, kemudian yang kedua adalah yuhmadu, kemudian yang ketiga adalah yaf'alu. Ini semua fi'il mudhari yang termasuk dalam af'alul khamsah. Yang pertama adalah yuhibbuna, adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari marfu'un yang marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, dikarenakan kosongnya fi'il mudhari ini dari penasab dan penjazm. Tidak ada penasabnya, tidak ada penjazmnya. Wa alamatu raf'ihi, sedangkan tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Thubutun nun, tetapnya nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Ini yang pertama. Kemudian yuhmadu adalah fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari yang mansub bi an, dengan adanya an. Wa alamatun nasbi hadfun nun, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Kemudian yang ketiga, yaf'alu adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lam. Dia jazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Dihilangkannya nun karena dia termasuk al-afalu al-khamsah. Nah, ini contoh dari muallif hafidhahullahu ta'ala untuk al-af'alul khamsah. Ketika rafa' nunnya ada, ketika nasab atau jazm nunnya hilang. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasan dari muallif, semacam bagan atau semacam detail penjelasan agar kita lebih paham. Watakulu, engkau mengatakan, nah ini dhamir kandungan yang ada di dalam fi'il. Kandungan yang ada dalam fi'il. Kemudian ini ketika rofa, semua ada nunnya. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ini ketika rofa. Nah, ini semua af'alul khamsah ya. Ini yaktubani. Dhamir yang terkandung di dalamnya itu huma. Dia berdua. Taktubani, kalau diawali ta, taktubani, maka dhamir yang terkandung adalah antuma. Kamu laki-laki berdua. Kemudian yaktubuna, yaktubuna, itu dhamir yang terkandung adalah hum, mereka laki-laki. Yaktubuna adalah mereka laki-laki sedang menulis. Yaktubu menulis ya. Taktubuna, kalau diawali ta, itu berarti kamu. Antum, dhamirnya antum. Kalian laki-laki sedang menulis. Nah, yang terakhir adalah taktubina. Ini ya, ini namanya ya muannasah mukhatabah. Ya untuk perempuan yang diajak bicara, yaitu kamu perempuan satu orang. Dhamirnya adalah anti. Berarti kalau kita mengucapkan taktubina, artinya adalah kamu satu orang perempuan sedang menulis. Nah, ini ketika rofa semua nunnya ada. Kemudian kita lihat ketika dia nasab, contohnya nasabnya itu kemasukan lan. Lan itu menasabkan fi'il mudhari. Maka yaktubani itu menjadi lan yaktuba, nunnya hilang. Dan semua bentuknya itu, harokat-harokatnya tidak diubah, hanya nunnya saja yang dihapus. Kemudian lan taktuba, aslinya taktubani. Lan yaktubu, aslinya yaktubuna. Lan taktubu, aslinya taktubuna. Lan taktubi, aslinya taktubina. Ketika jazm sama. Hanya saja bedanya adalah amilnya. Bentuknya sama. Nah, bisa kita lihat ketika nasab dan jazm bentuknya sama. Sehingga kalau kita ditanya apa perbedaan nasab dan jazm, kalau bentuk fi'il mudhari'nya sama, perbedaannya ada pada penyebabnya. Kalau lan berarti nasab, kalau lam berarti jazm. Lam yaktuba secara arti sama, menafikan tidak, keduanya tidak menulis. Kamu berdua tidak menulis. Lam taktuba. Lam yaktubu, mereka tidak menulis.
Lam taktubu, kalian laki-laki tidak menulis. Lam taktubi, kamu satu orang perempuan tidak menulis. Hanya saja kalau lan ini tidaknya itu adalah nanti. Kamu nanti tidak menulis, dia nanti tidak menulis. Kalau lam itu tadi, dia tadi tidak menulis. Nah, ini dhamir penjelasan dari muallif hafidhahullahu ta'ala. Kemudian tanbih, catatan, marfu'ul af'alil khamsati huwa mattasala biha min alifin. Marfu'nya fi'il-fi'il yang 5, nanti akan dijelaskan oleh mu'alif apa yang disebut marfu'nya. Marfu'nya fi'il-fi'il yang 5, af'alul khamsah yang berada di atas ini tadi, semuanya, dia adalah apa yang bersambung dengannya. Nah, marfu'nya itulah adalah apa yang bersambung dengannya. Min alifin, berupa alif tasniyah, pada contoh yaktubani, taktubani, atau waw jamaah, contohnya yaktubuna, taktubuna, atau ya mukhatabah, contohnya ini taktubina. Ini adalah marfu'nya. Dan alif di situ yang dimaksud adalah aliful itsnain yang menunjukkan 2 fa'ilnya, waw jamaah yang menunjukkan banyak fa'ilnya, kemudian ya mukhatabah adalah satu orang perempuan yang diajak bicara. Wa hadzal marfu, dan marfu ini yang beliau maksud dengan marfu adalah bisa jadi dia adalah fa'il. Sehingga kalau kita mencari mana fa'ilnya taktubuna, maka fa'ilnya adalah waw. Mana fa'ilnya taktubina, maka fa'ilnya adalah ya. Mana fa'ilnya taktubani, fa'ilnya adalah alif. Alif isnain, waw jamaah atau ya mukhatabah, itulah fa'ilnya. Atau naibul fa'il, kalau fi'ilnya adalah fi'il majhul, binanya bina majhul. Au isman, atau dia adalah isim. Kapan dia isim? Marfu'nya disebut isim kalau fi'ilnya adalah kana. Kana, yakunani, takunani, yakununa, takununa, takunina. Kana kan merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Maka ketika fi'ilnya yang kemasukan alif tasniyah atau waw jamaah atau ya mukhatabah itu adalah kana, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudara kana, seperti kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, dan seterusnya, itu maka disebut isimnya. Bihasabil fi'lil ladzi yattasilu bihi, disesuaikan fi'il yang masuk kepadanya. Sehingga marfu'nya itu bisa berupa fa'il, bisa berupa naibul fa'il, atau bisa berupa isim. Nah, ini dia. Kalau kita contohkan, yaktubani, inilah fa'ilnya. Taktubani, inilah fa'ilnya. Yaktubuna, inilah fa'ilnya. Taktubuna, inilah fa'ilnya. Taktubina, inilah fa'ilnya. Nah, di sini dia marfu sebagai fa'il. Maka kemudian beliau merinci kapan disebut fa'il, kapan disebut naibul fa'il, kapan disebut isim kana. Yang pertama, fahuwa fa'ilun fi, maka dia menjadi fa'il, alif waw dan ya tadi, ya mukhatabah menjadi fa'il fi yadribani, pada contoh yadribani. Atau bisa kita katakan secara umum, pada setiap fi'il yang bentuknya itu maklum, bukan majhul. Kalau maklum yaitu yadribu, kalau majhul yudrobu. Yaktubu, yajlisu, yashrobu, itu semua maklum. Jadi yang pertama ini, kalau fiilnya bentuknya maklum, maka marfu'nya itu menjadi fa'ilnya. Yadribani, maka alif menjadi fa'ilnya. Yadribuna, maka waw menjadi fa'ilnya. Tadribina, maka ya menjadi fa'ilnya. Kemudian kedua, wa naibu fa'ilin fi, dan dia menjadi naibul fa'il pada contohnya yudrobani, atau kita katakan secara umum yaitu fi'il mudhari yang binanya bina majhul, sudah diubah bentuknya. Kalau yadribu menjadi yudrobu, yaktubu menjadi yuktabu, yajlisu menjadi yujlasu. Nah, ini semua ada pada pelajaran shorof.
Kalau fiilnya majhul, maka alifnya ini di-i'rab sebagai naibul fa'il. Maka kalau kita mengi'rab biasanya wal alifu dhamirun muttasil, dia adalah dhamir muttasil mabni ala sukun, yang terus menerus di atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa, naibu fa'ilin, karena dia sebagai naibul fa'il. Yudrobuna, maka waw di sini sebagai naibul fa'il, tudrobina, dan ya di sini sebagai naibul fa'il. Nah, di sini ada catatan kaki. Al marfu' huna naibu fa'ilin li'anal fi'la mabniun lil majhul. Dia disebut naibul fa'il karena fi'ilnya mabni lil majhul. Wa sayati insyaallah, nanti akan dijelaskan pada babnya. Kemudian yang ketiga, alif, waw, dan ya itu menjadi isim kana atau salah satu saudaranya fi yakunani, yakununa, takunina. Ini kalau fiilnya itu khusus kana. Kana kemasukan kana fiil mudhari yakunu, kemasukan alif tasniyah, kemasukan waw jamaah, atau kemasukan ya mukhatabah, maka alifnya ini bukan lagi fa'il tetapi isim kana karena fiilnya adalah kana yakunu, yakunu. Dan wawnya di sini adalah isim kana karena fiilnya adalah kana yakunu, dan ya-nya di sini adalah isim kana karena fiilnya adalah kana yakunu. Sehingga dhamir-dhamir yang melekat pada al-af'alu al-khamsah itu bisa menjadi fa'il, bisa menjadi naibul fa'il, bisa menjadi isim kana, tergantung. Wa qad ijtama'atil anwa'u ats-tsalatsatu al-fa'ilu, naibul fa'ili, ismu kana fi qaulihi ta'ala, dan semua jenis tiga ini yang menjadi fa'il, yang menjadi naibul fa'il, yang menjadi isim kana itu semuanya terkumpul dalam satu ayat, yaitu firman Allah dalam surat Muhammad ayat 38, ha antum haula'i tud'auna litunfiku. Nah, tud'auna ini majhul, berarti naibul fa'il. Litunfiku ini maklum, berarti dia nanti wawnya menjadi fa'il. Kalau ini wawnya menjadi naibul fa'il. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw, aslinya tatawallawna karena ada in, maka dia majzum. Nah, di sini wawnya di sini mahalnya adalah rafa sebagai fa'il. Yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu. Nah, ini kemudian yang yakunu ini wawnya adalah isim kana. Kita baca keterangan mu'allif. Tud'auna, al-wawu, wawnya adalah dhamirun muttasil, dia adalah dhamir muttasil yang bersambung, mabni ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Mahalnya adalah rafa karena dia sebagai naibul fa'il. Tud'auna, aslinya kan tad'una, menjadi tud'auna ketika majhul. Litunfiku, aslinya tunfikuna, karena ada lam di sini maka dia mansub, al-waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian yang ketiga adalah tatawallau, aslinya tatawallawna. Al-waw di sini adalah dhamirun muttasil, dhamir yang muttasil, mabni ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, mahal rafa'nya adalah fa'il karena dia adalah fi'ilnya fi'il ma'lum. Kemudian yang terakhir yakunu, aslinya yakununa. Maka waw di sini kata mu'alif adalah al-waw dhamirun muttasil, dhamir yang muttasil mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai isim yakunu, kana yakunu. Nah, ini adalah contoh fa'il bagi al-af'alul khamsah. Ada yang fa'il, ada yang naibul fa'il, ada yang isim kana dalam satu ayat. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir adalah mulakhasu al-af'ali al-khamsati, ringkasan atau rangkuman fiil-fiil yang 5. Yang pertama adalah ta'rifuha, definisinya. Hiya kullu fi'lin mudhari'in, dia adalah setiap fi'il mudhari ittasala bihi, yang bersambung dengan fi'il mudhari itu aliful itsnain, alif isnain bersambung berarti terletak di belakang ya. Au wawu al-jama'ati, atau bersambung dengan waw jamaah, au ya'ul mukhatabati, atau bersambung dengan ya mukhatabah.
Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya ada 5 di sini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini bagi teman-teman yang belum hafal bisa dihafal. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dan semua fi'il bisa kita samakan, fi'il mudhari bisa kita buat seperti ini dengan cara menambahkan alif dan nun di akhirnya. Cara menambahkan alif dan nun di akhirnya. Sekarang i'rabnya. Kemudian yang ketiga adalah i'rabnya. Turfa'u bi thubutin nun, ketika rafa maka nunnya ada. Contohnya yadhhabun. Nah, ini rafa semua ini. Ini nunnya ada semua, berarti rafa. Watun sobu bihadfin nun, ketika nasab dihapus nunnya nggak ada. Nah, contohnya lan yadhabu, ini nunnya nggak ada. Di sini nunnya tidak ada karena dia nasab. Dari mana kita tahu dia nasab? Kemasukan huruf penasab yaitu lan. Kemudian tujzamu, dia dijazm dengan hadfun nun juga, dijazm juga dengan hadfun nun. Contohnya lam yadhabu. Nah, kita lihat yadhabu ketika nasab, yadhabu ketika jazm bentuknya sama. Namun kita bisa membedakan apakah dia nasab atau jazm dengan melihat amilnya. Kalau lan berarti nasab, kalau lam berarti jazm. Kemudian isim yang dia marfu'kan maka bisa menjadi isim yang dia marfu'kan maka di situ ada aliful itsnain, kemudian wawul jamaah dan ya mukhatabah. Ini marfu'nya dia. Apakah nanti dia fa'il atau naibul fa'il atau isim kana sudah dijelaskan, tergantung bentuk fi'ilnya. Kalau fi'ilnya ma'lum berarti dia fa'il, kalau fi'ilnya majhul berarti dia naibul fa'il, kalau fi'ilnya adalah kana berarti dia isim kana. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala tentang fi'il-fi'il yang 5 yang biasa disebut dengan al-af'al al-khamsah. Nah, dia adalah fi'il mudhari yang memiliki keistimewaan dan kekhususan di dalam tanda-tanda i'rabnya. Kemudian pada video berikutnya insyaallah kita akan membaca praktek-praktek dari al-af'alul khamsah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.